السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya mengingatkan kepada diri saya terutama dan segenap para hadirin untuk bertaubat kepada Allah, senantiasa minta ampun kepada Allah, dan meningkatkan takwa kepada Allah. Insya Allah hidup kita selamat dunia dan akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, taat, patuh kepada Allah, Allah senantiasa mengeluarkan kesulitan-kesulitannya. Dan Allah akan senantiasa memberikan rizki baginya dari arah yang dia tidak duga. Maka kabar gembira buat orang-orang yang bertakwa, tidak usah sedih kamu menghadapi keadaan ini. Kabar gembira buat orang yang bertakwa, kesulitan yang kau hadapi pasti bisa diselesaikan. Dan tidak usah khawatir soal rezeki, karena dijamin sama Allah, diberikan rezeki barokah, bahkan dari arah yang kau tidak duga datang. Yang penting takwa sama Allah. Oleh karenanya setiap khatib diwajibkan untuk mewasiatkan dan membangkitkan kembali nilai ketakwaan untuk dirinya dan jamaah. Apabila di dalam khutbatul Jum'ah tidak ada wasiat takwa, tidak sah khutbahnya. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Carilah kebahagiaan hidup itu, para hadirin. Dan kata kunci dari kepada kebahagiaan hidup itu, diantaranya fokuslah kepada Allah. Fokus. Takutlah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Adanya penyakit, adanya kesulitan ekonomi, jadikan itu motivasi bagi kita tambah takut kepada Allah. Begitu pula kalau dikasih sehat, kalau dikasih kelebihan rezeki, juga jadikan motivasi kita untuk takut kepada Allah. Jangan takut sama penyakitnya, takut sama Allahnya. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu.
Hanya Allah yang bisa menyembuhkan kita. Dan kalaupun ada orang diderita suatu penyakit dan dia ikhlas, dia ridha menghadapi ujian itu, dia tetap berzikir kepada Allah, dia tidak putus asa, dia tidak bunuh diri, maka baginya amalan seperti amalan para syuhada. Maka jangan meremehkan kalau ada orang kena sakit. Belum tentu orang itu lagi diazab. Bisa jadi dia orang soleh. Contohnya Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Tidak ada dosanya, tidak punya kesalahan, memang murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah merahmati kita insyaallah. Dalam khutbah yang sangat singkat ini, saya hanya ingin mengutip satu ayat. Satu ayat dalam Al-Qur'an. Insyaallah ini bisa jadi pegangan. Nanti pulang dikasih tahu lagi keluarganya. Sampaikan kepada yang tidak hadir di sini. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada Allah, kelak akan menghadap Allah, dia takut dari sekarang. Waduh, nanti menghadap Allah gimana nih? Punya rasa takut untuk itu, Allah pastikan baginya jannatan, dua surga. Apa dua surga ini? Para ulama, ahli Al-Quran, al-mufassirun, banyak yang mengatakan dua surga itu surga dunia dan surga akhirat. Apa itu surga dunia? Belum tentu kemewahan, belum tentu. Belum tentu orang punya mobil bagus kita bilang wah surga dunia dia. Belum tentu. Bisa jadi itu azab buat dia. Wallahu a'lam. Surga dunia itu kata ulama kenikmatan kamu berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu surga dunia. Kalau ada orang bisa nikmat ya tahajud, nikmat baca Quran, nikmat salat 5 waktu berjamaah, nikmat bersedekah, melebihi kenikmatannya orang nyari makanan enak jauh-jauh. Ada orang diazab dirinya sama nafsunya. Mau makan enak, macet-macetan, bayarnya mahal di sana dia turutin. Itu diazab itu. Tapi ada orang hidupnya enak, dikasih surga dunia sama Allah. Dia kenikmatannya ngasih makan orang. Kenikmatannya bantu orang. Ini surga dunia. Dan insya Allah Allah kasih kita surga dunia dan surga akhirat. Surga akhirat jelas. Insya Allah kita berjumpa dengan para nabi dan rasul, berjumpa dengan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, terutama berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segenap para hadirin, kuncinya takut sama Allah. Kuncinya takut sama Allah. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah tabaraka wa ta'ala, di dalam muqaddimah kitabnya namanya Az-Zawajir. Az-Zawajir, muqaddimah kitab, salah satu kitab daripada Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah tabaraka wa ta'ala, seorang ahli hadis dan ahli fikih. Beliau menyampaikan tentang riwayat yang pernah terjadi
di zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang pemuda katanya, syaban taqiyan abidan, seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah, seorang pemuda ahli ibadah, seorang pemuda yang melazimkan dirinya di masjid. Artinya banyak waktunya itu di masjid, terutama sholat 5 waktunya. Walhasil ini pemuda akhlaknya baik, masuk kategori orang soleh. Namun pemuda ini disenangi oleh salah seorang wanita di zaman itu. Disenangi. Entah dengan cara apa, wanita ini berhasil untuk menjebak pemuda tersebut masuk ke kediamannya dengan cara minta tolong sesuatu, tapi pada saat dia masuk ditutupnya pintu. Digoda oleh wanita ini untuk melakukan kemaksiatan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ketika digoda oleh istri daripada majikannya, yang banyak para ahli kitab mengatakan namanya adalah Zulaikha, Zai lam ya kha alif, Zulaikha. Walhasil kita balik kepada riwayat ini. Si pemuda ini bilang sama wanita ini, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wanita ini memaksanya dan akan memfitnahnya apabila tidak menuruti kemauannya. Pemuda ini terus menyebut nama Allah hingga apa yang terjadi? Maghsyian alaih, pingsan pemuda ini. Begitu pingsan ini pemuda, dikeluarkan oleh wanita ini. Wanita ini nggak mau tanggung jawab. Dikeluarkan. Lewat ayah si pemuda ini, dia ambil anaknya, dia bawa pulang ke rumah, tapi wajahnya sudah pucat. Tidak ada kalimat yang keluar dari lisannya, melainkan kalimat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pemuda ini kembali ke rahmat Allah. Pemuda ini wafat. Begitu pemuda ini dikuburkan, setelah dikuburkan, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata di tepi kubur daripada pemuda ini, kalimat ayat suci Al-Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini kesaksian Khalifah Umar, Khalifati Umar, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang berkata firman Allah di atas kubur pemuda ini, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada Sayyidina Umar lewat suatu kalimat yang diperdengarkan dengan suara si pemuda ketika masih hidup. Entah bagaimana caranya itu, Sayyidina Umar, apakah lewat mimpi atau selainnya, si pemuda itu berkata kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa aku telah dapatkan
mendapatkan dua surga itu. Bahkan Allah berikan aku ridha di atas ridha. Ini para hadirin. Sekarang kita banyak yang sedang dihukum sama Allah. Banyak waktu sudah kita lewati tidak takut sama Allah. Tidak takut jadi orang munafik, tidak takut. Tidak takut meninggalkan sholat atau melalaikan. Tidak takut berzina mata dan lain sebagainya. Tidak takut untuk bermaksiat. Tidak takut nipu orang. Tidak takut menzalimi orang. Nah, sekaranglah hukuman. Ini hukuman masih kecil. Segeralah kita semua kembali kepada Allah. Taubatan nasuha. Nggak ada cara lain. Perbaharui keadaan kita. Perbaiki keadaan kita. Mulai sekarang takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, jalani perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, insya Allah. Kalau rasa takut itu udah betul-betul terdapat dalam diri kita kepada Allah, insya Allah jannatan, dua surga kita dapat. Surga dunia, surga akhirat. Semoga surah Ar-Rahman ayat 46 ini bermanfaat untuk kita semua, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat. Dan takut kepada Allah beda dengan takut dengan binatang buas. Kalau takut dengan binatang buas, kita menjauh darinya. Tapi takut kepada Allah justru kita mendekat padanya. Karena huwa rahmanur rahim. Dialah Allah yang maha kasih sayang. Jangan kau sia-siakan waktu sementara lagi di dunia. Waktu kita nanti ada habisnya, nggak tahu berapa lama lagi kita ini. Ayo, taubatan nasuha. Kuatin takwa sama Allah, yang takut sama Allah dimanapun kita berada. Insya Allah, Allah kasih kita jannatan. Barakallahu fina wa fikum. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقد قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
خصوصا منهم ذي العرش العريق خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، فادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.